Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Nah, hari ini sangat luar biasa karena kita akan ngebahas tentang sosok wanita yang sangat luar biasa. Dan kebetulan momennya pas banget di bulan yang keren banget, yaitu bulan April. Nggak April Mop kan? Nggak Oh, April. bukan. Sosok yang akan kita angkat adalah Raden Ajeng Kartini. Dan sebetulnya kami nggak berdua, dan kita mengundang narasumber yang luar biasa. Keren. Ini dia Kak Edi. Apa kabar Kak Edi? Kabar baik, hari kawan Merdeka. Merdeka. Beliau adalah KRD Iya, Suryadi. Jadi Suryadi ya. Beliau adalah Ketua Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan hari ini beliau akan sharing bersama kita dan sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila tentang sosok Raden Ajeng Kartini. Langsung saja Kak Edi. Oke, Ini siap. teman-teman sudah tidak sabar ya. Teman-teman sudah menunggu dari jam 4 subuh tadi untuk kedatangan kita. Oh gitu ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong Kak Wai, kayaknya pahlawan nasional baru Ibu Kartini deh yang diperingati harinya. Masa sih? Betul kan? Kalau dipikir-pikir pahlawan nasional. Betul ya? Nah, sekarang kita pengen gali nih. Oke, Saking kerennya ini diperingati tanggal 21 April, ada apa dengan sosoknya Kartini ini? ya memang ya beberapa kalangan mungkin kok kenapa Kartini sih? Iya. Kenapa nggak lain ya? Jadi Kari Kawai, jadi pertama mungkin yang perlu saya sampaikan ya memang 21 April ini kan kita selalu memperingati sosok Kartini. Tapi sebenarnya Kartini itu kita harus lihatnya gini, bukan cuma tentang emansipasi wanita kalau kita ngomong Kartini itu, tapi lebih kepada karakter Kartini itu yang perlu untuk kita teladani bersama. Banyak kan di frame kayak seolah-olah ini Kartini ini cuma urusan Oh iya, wanita. betul ya. Bahkan saat kita sekolah dulu ya, gitu ya. Kalau 21 April tuh kita nangkepnya wah berarti ini hari emansipasinya wanita, Wanita, gitu ya. Nah, memang selain itu memang ada lagi kayak gitu. Yang menarik itu dari sosok Kartini karena dia sebenarnya wanita yang punya pikiran nasional. Tuh. Dan keren loh, di zaman itu keren sekali. Maksudnya bisa lahir seorang perempuan dengan karakter seperti Kartini itu keren. Karena Kartini kan hidup bahkan sebelum kebangkitan nasional. Kan beliau itu lahir tanggal 21 April 1879. Betul. 9. Itu kan jauh sebelum kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Bahkan ada sejarawan yang bilang, bahkan yang punya pendapat, sebenarnya kalau kita ngomongin kebangkitan nasional itu hitungnya dari masa Kartini itu. Nah, karakter nasional apa sih yang Pak Edi maksud ini? Perlu kita pahami dulu ya. Jadi kalau kita bicara karakter itu, karakter ini bukan masalah gender. Kalau karakter itu dia sifatnya universal. Jadi Kartini ini bukan cuma teladan buat kaum perempuan sebenarnya. Tapi dia juga harus jadi teladan buat kita Kaum laki-laki. Karena kalau kita ngomongin karakter itu bukan cuma buat perempuan. Misalnya kalau kita ngomong masalah nasionalisme, Betul. masalah berpikir merdeka, misalnya, masalah humanisme, dan karakter-karakter lainnya lah, kan apakah cuma buat perempuan saja? Kecuali karakter keibuan. Nah, itu kamu banget ya. Kamu Iya. tuh memiliki karakter Kartini loh. Iya, lemah lembut. Ya memang banyak sosok pejuang atau pahlawan Iya, wanita iya, di betul. Indonesia. Jadi pada masa itu ya perempuan-perempuan itu berjuang membela negaranya, memperjuangkan kebangsaannya atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-caranya. Dengan cara-caranya masing-masing. Tapi sosok Kartini ini dikenang sampai saat ini karena karakternya. Betul. Salah satunya itu ya. Karena Jadi pemikiran. memang istimewa Kartini di situ, di karakter ya, di pemikirannya Kartini. Jadi kalau kita mau ngomongin bobot jasa, mungkin tidak lebih besar dari ada tokoh-tokoh wanita. Tapi Kartini ini istimewanya lebih kepada karakternya itu. Karena sosok Kartini ini, karakter seperti Kartini ini, karakter yang istimewa di zaman itu. Jadi Kartini ini sosok yang punya pikiran nasional. Dan bahkan itu tadi sebelum masa kebangkitan nasional, Kartini itu sudah punya pikiran nasional seperti itu. Kartini ini menjadi perhatian banyak pihak waktu itu. Sampai termasuk
menjadi menarik perhatiannya W.A. Supratman. Oh, nah mungkin ini ada kaitannya nih. Jadi kapan kira-kira atau kapan ceritanya Kartini itu bisa dikenal tuh dengan apa gitu? Kartini ini memang mulai dikenal umum itu karena ada buku itu tadi ya, buku terang. Tapi ini kemudian mulai populer itu ketika lagunya dibuat. Jadi ketika W.A. Supratman membuat lagu Ibu Kita Kartini, waktu itu W.A. Supratman itu dia terinspirasi atau mulai kenal Kartini itu ketika W.A. Supratman menghadiri acara Kongres Perempuan Pertama. Di situ ada bahasan tentang Kartini. Nah, itu yang membuat W.A. Supratman, ini sosok menarik juga, sosok yang punya pikiran merdeka, punya pikiran, karena waktu itu kan memang suasananya ya, kita flashback ke sana, suasana Indonesia waktu itu masih suasana kedaerahannya itu kental sekali. Jadi Kartini itu orang yang sebenarnya bisa kita bilang dia sudah lepas dari budaya pengkotak-kotakan itu loh. Jadi budaya pengkotak-kotakan karena daerah, karena suku, karena agama, itu udah berpikir merdeka dia masa itu. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Kartini memiliki karakter dan sikap seperti itu? Iya, memang Kartini ini dia menurut saya bahkan bisa dibilang Kartini ini sebenarnya mahakarya zaman. Mahakarya zaman, cuy. Gimana tuh penjelasannya Ya, tentang mahakarya kenapa zaman? begitu ya? Kenapa begitu? Karena jadi karakter Kartini ini karakter yang lahir dari pertemuan dua zaman, dua budaya. Jadi kita tahu Kartini ini kan dia hidup di dalam keluarga Jawa yang waktu itu masih kental sekali feodalismenya. Jadi itu sangat ketat lah. Bahkan Kartini itu dari kecil itu kalau di budaya Jawa waktu itu ya, di era Kartini itu kalau wanita udah balik itu dia harus dipijit. Oh, nggak boleh kemana-mana tuh ya, Pak? Nah, jadi tinggal nunggunya aja, nunggu ada laki-laki datang gitu terus dilamar jadi istri dari laki-laki. Apalagi Kartini ini kan keturunan ningrat ya, sangat. Jadi budaya Jawa itu sangat kental. Bahkan kalau ketemu sama bapaknya itu, nemuin bapaknya, dia jalannya itu harus itu Mundur ya, Pak ya? bukan Mundur. mundur, Oh, pakai bukan. lutut itu. Oh, saya pikir mundur gitu. Gitu. Oh, oke. Sampai kayak gitunya. Kartini ini senang belajar orangnya. Seneng baca. Senang baca. Kebetulan memang kakaknya Kartini itu dia punya kesempatan sekolah di luar ya. Jadi punya buku-buku Belanda gitu yang dalam bahasa Belanda, dan waktu itu Kartini termasuk orang yang sudah ikut menikmati sekolah. Waktu itu nggak banyak orang yang dapat kesempatan untuk bisa sekolah. Itu hubungannya sama politik etis gitu, Pak, pada saat itu? Kalau politik etis sebenarnya ada hubungannya sama itu. Memang politik etis itu baru diberlakukan ininya 19. Secara besarnya gitu ya, itu di 1901. Iya. Tapi di era Kartini itu udah banyak orang-orang kita yang sekolah, termasuk Kartini itu. Batas kaum ningrat. Hanya kaum ningrat. Iya. Jadi Kalau lu ningrat apa ningnung? ningneng. Makanya Kartini ketika dia banyak membaca buku-buku, kemudian juga dia nulis artikel dari situ ya, dan juga punya teman di Belanda, teman surat menyurat. Jadi Kartini itu makin kenal deh sama budaya luar, budaya barat khususnya. Itu yang membuat ada semacam, bisa dibilang ada semacam euforia. Oh. Mungkin tepatnya itu ada semacam kekaguman, cuma agak berlebihan. Kekaguman sama budaya Belanda itu, budaya barat. Karena dari kecil dia melihat gimana terpenjaranya, sebut saja begitu ya, terkungkungnya dia dengan budaya-budaya Jawa itu. Sehingga ketika dia melihat, menemukan ada suatu budaya yang bisa dibilang penuh dengan kebebasan kayak gitu, dan memberi wanita kesempatan yang nyaris tanpa batas. Istilahnya bisa kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkarya itu, dan itu nggak ada, budaya kita nggak ada di wanita itu. Dia ya kalau istilah orang sekarang itu cuma sumur, dapur, Kasur. kasur ya, cuma begitu. Kalau zaman dulu begitu. Jadi nggak ada kesempatan belajar yang istimewa buat perempuan. Itulah kenapa memang juga ada benarnya kalau dibilang Kartini itu sosok emansipasi Wanita. wanita. Ada betulnya, karena
dia mendobrak keuntungan terhadap wanita yang bisa dibilang sangat berlebihan. Kalau sekarang kan wanita sama laki-laki itu nyaris punya kesempatan yang sama ya. Tapi yang perlu jadi catatan juga, Kartini itu tidak hanya kita maknai emansipasi wanita aja. Tapi lebih kepada berpikir kebangsaannya itu, karakternya itu yang perlu jadi garis bawah betul-betul kita. Karena tadi itu, makanya tadi saya bilang dia tuh mahakarya. Karena dia hidup di antara dua budaya yang bertolak belakang sebenarnya, tapi dia berhasil di diri Kartini itu terbentuk satu karakter yang tidak ekstrim ke sana, ekstrim kepada budaya barat yang bebas, tapi juga tidak terkungkung sama budaya yang feodalistik itu. Sehingga dia bisa ada di posisi tengah gitu. Nah, mungkin ini sosok Kartini yang belum banyak orang kenal gitu. Jadi pada saat ini kebanyakan orang memperingati Hari Kartini itu hanya dengan emansipasi wanitanya saja. Padahal selain itu juga ada satu sisi yang juga kita perkenalkan hari ini, bahwa sosok Kartini itu adalah karakter yang juga keren. Gitu kan Awak ya? Yang punya karakter universal. Gitu. Betul sekali. Terus kalau dari segi keteladanannya Pak, dari Kartini sendiri? Iya, seperti saya bilang tadi di awal ya, memang kalau kita ngomongin karakter itu, dia nggak bisa dibatasi sama gender, laki-laki atau perempuan tadi. Jadi walaupun Kartini ini perempuan, sebenarnya bisa jadi teladan buat kita juga yang laki-laki. Laki-laki ya Pak ya? Apa aja yang bisa kita teladani dari Kartini? Nah, apa aja tuh Pak teladannya? Yang kita teladani satu, Kartini ini sosok yang merdeka. Wah, Dia sosok juga merdeka. Artinya dia berani jadi dirinya sendiri. Dia nggak mau terkungkung gitu. Tapi apa yang menurut dia baik, menurut dia benar, ya itu dia lakukan. Itu satu, itu punya jiwa seperti itu. Dan Kartini ini juga termasuk orang yang berpikir kritis. Dia mau memproses sesuatu, kalau ini benar atau enggak, ini salah atau benar, itu kan kita harus memproses di diri kita. Kita harus berpikir kritis ya, katanya begini, itu begitu. Dia menggali itu, begitu itu juga. Kemudian apalagi ya kira-kira bisa diterapkan buat hari-hari? Memiliki cara berpikir yang universal. Ya betul sekali, betul. Itu juga satu karakter menarik di Kartini. Itulah kenapa tadi Kartini ini sebenarnya menjadi istimewanya karena itu. Dan kenapa juga Kartini ini diangkat sama Wayan Supratman itu tahun 1929, karena tadi suasana 1929 itu kita perlu mendorong masyarakat juga, masyarakat Nusantara waktu itu yang masih berpikir kedaerahan untuk berpikir kebangsaan gitu loh. Berpikir kebangsaan, berpikir Indonesia, nggak terkungkung lagi sama kedaerahan. Jadi sosok Kartini itu yang kenapa sosok Kartini diangkat sama Wayan Supratman. Dan ada satu yang istimewa lagi, jadi ini empat lah ya, 4 karakter Kartini yang perlu kita teladani sebagai laki-laki juga ya. Yang penting juga itu punya jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme. Semangat Apa? bakti. Semangat bakti. Jiwa patriotisme. Kartini ini orang yang punya daya sosial, punya jiwa sosial yang tinggi. Misalnya dia pernah bikin sekolah gitu ya, walaupun masih di lingkungan rumahnya gitu, dia belajar ajak belajar itu masyarakat yang buta huruf gitu, diajarin baca, itu jiwa sosialnya tinggi, patriotisme tinggi, dia berani berkorban itu, dia memberdayakan UMKM misalnya, waktu itu kerajinan ukir itu di Parai, pengusaha ukiran itu juga diberdayakan sama Kartini, jadi jiwa patriotisme tinggi, dia berani berkorban. Dan sebenarnya inilah titik temunya itu tadi, karakter pertemuan dua zaman itu tadi. Jadi di situ kebebasannya tetap dapat, tapi jiwa baktinya itu dapat gitu loh. Gitu. Iya. Keren sekali Kak Wayan. Pantas Kupas-kupasan dari kita memperingati Hari Kartini itu ternyata ada banyak teladan-teladan yang harus kita patut contoh. itu dia. Dan satu hal lagi yang menarik dari bahasan kita, ternyata kita hari ini tahu bahwa sosok Kartini tidak hanya untuk memperjuangkan emansipasi wanita, tapi salah satu hal yang keren yang dimiliki oleh seorang Kartini adalah
berpikir merdeka, berpikir kritis, berpikir universal, dan yang paling hebat adalah mempunyai jiwa bakti. Wih, Luar biasa. Pada zaman itu memang sulit. Kenapa kita bisa bilang luar biasa dan kata tadi Pak Edi Mahakarya? Karena pada zaman itu belum ada ya, belum ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Masih manut aja. Masih sekali dapat euforia ya udah dia kebablasan. Jadi intinya walaupun kita bangsa yang besar tapi tetap kita ada sebuah koridor. Yes. Iya, boleh berpikir universal, boleh berpikir merdeka, tapi tetap dengan koridor-koridor budaya Indonesia. Oh, luar biasa. Coba diulang. Udah. Oke, guys, Yuk. teman-teman RKP yang sangat luar biasa. Sekali lagi Pak Edi, Terima kasih ya, Edi. Sama-sama. Terima kasih telah berbagi bersama kita dan Betul. teman-teman atau sahabat-sahabat RKP di sana dalam memperingati Hari Kartini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Amin. Mudah-mudahan setiap kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjaga bangsa kita dari kehancuran. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Kak Edi dan Teman-teman RKP. teman-teman RKP. Tetap di channel kita, channel yang sangat luar biasa yang menginspirasi, memberikan informasi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi, terima kasih dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.